Kalian pasti udah nggak aneh kan dengan emot satu ini? Ternyata emot itu terinspirasi dari pulau satu ini loh, yaitu Pulau Moai. Dan itu ada versi nyatanya. Bayangkan sebuah pulau kecil di tengah Samudra Pasifik yang luas terpencil. Jauh dari benua manapun, hanya titik hitam di lautan tak berujung. Tidak ada suara selain hembusan angin dan deburan ombak. Namun di sana berdiri ratusan patung batu raksasa, wajah-wajah bisu yang menatap kosong ke arah cakrawala. Seakan menyimpan rahasia yang tak pernah ingin mereka ungkapkan. Mereka disebut Moai, penjaga misterius yang berdiri tegak selama berabad-abad. Pertanyaan besar pun muncul. Siapa yang membangunnya? Bagaimana mereka melakukannya? Dan apa tujuan sebenarnya dari monumen raksasa ini? Para penjelajah Eropa pertama yang menjejakkan kaki di pulau itu terperangah. Bagaimana mungkin sebuah masyarakat kecil yang terisolasi sanggup menciptakan sesuatu sebesar ini? Sejak saat itu, Pulau Paskah tak pernah lepas dari mitos, spekulasi, dan penelitian yang tak berkesudahan. Ada yang menyebutnya peninggalan leluhur Polinesia. Ada pula yang percaya campur tangan peradaban asing, bahkan bisikan tentang bantuan dari luar angkasa. Namun satu hal yang pasti, Moai bukan sekadar batu. Mereka adalah simbol, mereka adalah pesan, dan mereka adalah misteri yang hingga kini belum sepenuhnya terpecahkan. Di tengah Samudra Pasifik yang luas, jauh dari benua manapun, berdiri sebuah pulau kecil yang dikenal dunia sebagai Pulau Paskah atau Rapa Nui. Di pulau inilah berdiri ratusan patung batu raksasa yang dikenal sebagai Moai. Patung-patung ini menjulang dengan wajah serius, mata yang menatap ke kejauhan, dan tubuh besar yang terkubur hingga separuh ke dalam tanah. Sejak pertama kali ditemukan oleh penjelajah Eropa pada abad ke-18, Moai langsung memikat imajinasi dunia. Bagaimana mungkin sebuah masyarakat yang tinggal di pulau terpencil dengan sumber daya yang terbatas bisa membangun monumen raksasa semacam itu? Misteri semakin dalam karena tidak ada catatan tertulis yang menjelaskan siapa sebenarnya yang membangun patung-patung tersebut, apa tujuan mereka, dan bagaimana teknologi yang digunakan untuk memindahkan batu sebesar itu dari tempat penggalian ke lokasi berdirinya sekarang. Pulau ini hanyalah sebuah titik kecil di tengah samudra, namun mampu melahirkan salah satu keajaiban dunia yang membuat para sejarawan, arkeolog, dan peneliti bertanya-tanya selama berabad-abad. Pulau Paskah sendiri bukanlah sebuah daratan yang mudah ditinggali. atau terisolasi, berada lebih dari 2000 km dari daratan terdekat, dengan tanah vulkanik yang keras, hutan yang dulu lebat namun kini sebagian besar hilang, serta sumber daya alam yang terbatas. Namun justru di tengah keterbatasan inilah muncul kebudayaan yang luar biasa. Legenda penduduk asli Rapa Nui menceritakan bahwa nenek moyang mereka tiba dengan kano besar, dipimpin oleh seorang raja bernama Hotu Matua. Mereka menetap, membangun desa bercocok tanam, dan lambat laun melahirkan tradisi seni serta arsitektur yang unik. Moai bukan sekadar patung, melainkan simbol leluhur, penanda status, dan jembatan spiritual antara dunia manusia dan dunia para roh. Setiap Moai dipercaya mewakili seorang tokoh atau leluhur penting, yang kekuatannya tetap melindungi masyarakat meski telah meninggal. Dalam kepercayaan Rapa Nui, selama patung itu berdiri, roh leluhur yang diwakilinya tetap menjaga kesuburan tanah, keberhasilan panen, dan keselamatan komunitas. Maka dari itu, membangun Moai bukanlah sekadar aktivitas seni, melainkan upacara sakral yang terkait langsung dengan kelangsungan hidup masyarakat. Proses pembangunan Moai adalah misteri besar yang terus dikaji. Sebagian besar patung dipahat langsung dari batu vulkanik yang ada di sebuah gunung bernama Ranoraraku. Di sanalah ratusan Moai dalam berbagai tahap pengerjaan ditemukan. Ada yang masih menempel di tebing, ada yang sudah setengah jadi, ada pula yang sudah selesai namun tertinggal sebelum bisa dipindahkan. Ukuran Moai bervariasi, mulai dari beberapa meter hingga lebih dari 10 meter tingginya, dengan berat puluhan ton. Bayangkan betapa sulitnya memindahkan batu sebesar itu tanpa mesin modern. Banyak teori dikemukakan. Ada yang percaya Moai digeser menggunakan batang kayu sebagai pengguling. Ada pula yang mengatakan bahwa patung itu berjalan dengan cara digoyang maju mundur memakai tali. Eksperimen modern menunjukkan bahwa dengan teknik tertentu, beberapa orang bisa membuat replika Moai kecil berjalan dengan cara menarik tali ke kiri dan kanan secara bergantian. Namun, bayangkan ratusan patung raksasa dipindahkan melintasi pulau yang penuh bukit, batu, dan hutan. Upaya itu pasti membutuhkan tenaga kerja besar,
organisasi sosial yang kuat, dan keyakinan spiritual yang tak tergoyahkan. Ketika orang Eropa pertama kali tiba di Pulau Paskah pada tahun 1722, mereka mendapati pemandangan yang kontras. Pulau itu sudah tidak lagi hijau lebat, hutan-hutan hampir habis, dan penduduknya hidup dalam kondisi sulit. Para penjelajah heran bagaimana masyarakat yang tampak kecil dan miskin bisa membuat patung sebesar itu. Dari sinilah lahir banyak spekulasi, bahkan mitos. Ada yang mengatakan bahwa Moai dibangun oleh bangsa asing, mungkin pelaut dari Amerika Selatan, mungkin juga pengaruh dari peradaban besar Polinesia. Bahkan ada yang berteori bahwa makhluk luar angkasa turun tangan. Namun penelitian arkeologi menunjukkan bahwa Moai memang buatan masyarakat Rapa Nui sendiri, hasil kerja keras berabad-abad yang didorong oleh kepercayaan leluhur mereka. Meski begitu, tidak semua misteri terjawab. Pertanyaan tentang mengapa hutan lenyap, mengapa masyarakatnya kemudian runtuh, dan bagaimana budaya besar itu bisa hampir punah, masih menjadi bahan perdebatan hingga kini. Moai tidak berdiri sendiri. Mereka biasanya ditempatkan di atas panggung batu yang disebut ahu. Ahu ini sering dibangun di tepi pantai, menghadap ke arah desa yang ada di daratan. Hal ini menandakan bahwa para leluhur yang diwakili Moai selalu menatap ke arah keturunan mereka untuk memberikan perlindungan. Hanya ada beberapa Moai yang menghadap ke laut, dan itu pun memiliki makna khusus. Pada beberapa Moai, ditemukan mata yang terbuat dari batu karang putih dengan pupil dari obsidian hitam. Saat mata dipasang, patung itu diyakini hidup dan roh leluhur masuk ke dalamnya. Ritual pemasangan mata ini adalah puncak dari seluruh proses pembangunan Moai. Bagi masyarakat Rapa Nui, saat Moai berdiri lengkap di atas ahau dengan mata terpasang, ia bukan lagi sekadar patung batu, melainkan entitas sakral yang memiliki kekuatan nyata. Namun keagungan itu tidak berlangsung selamanya. Ada masa di mana masyarakat Rapa Nui mengalami krisis besar, penebangan hutan untuk memindahkan Moai, kebutuhan kayu untuk membangun perahu, dan populasi yang terus bertambah menyebabkan sumber daya alam habis. Tanah menjadi tandus, hasil pertanian merosot, dan masyarakat terpecah. Konflik antar kelompok muncul, dan Moai yang dulunya dijaga dengan hormat justru banyak yang dijatuhkan. Hingga kini, banyak Moai ditemukan dalam posisi terbalik, seolah dijatuhkan dengan sengaja. Para peneliti berpendapat bahwa saat masyarakat kehilangan kepercayaan pada kekuatan leluhur, mereka mulai meruntuhkan simbol-simbolnya. Pulau Paskah pun memasuki masa suram. Saat bangsa Eropa datang, jumlah penduduk sudah jauh berkurang, dan tradisi besar membangun Moai telah berhenti. Meski demikian, Moai tetap bertahan sebagai saksi bisu. Mereka diam, kaku, namun penuh misteri. Hingga kini, lebih dari 900 patung telah ditemukan di seluruh Pulau Paskah. Sebagian masih berdiri tegak, sebagian terkubur hingga hanya kepalanya yang terlihat, dan sebagian besar tertinggal di Rano Raraku. Fakta bahwa sebagian Moai memiliki tubuh lengkap yang terkubur dalam tanah menunjukkan bahwa gambaran populer Moai hanya sebagai kepala batu sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Mereka adalah patung utuh dengan torso panjang, tangan, bahkan ukiran-ukiran detail di punggungnya. Misteri menjadi semakin dalam karena seolah masyarakat Rapa Nui sedang mengukir ratusan patung. Namun suatu hari tiba berhenti, meninggalkan pekerjaan besar mereka dalam keadaan setengah jalan. Dalam pandangan modern, Moai bukan hanya simbol kebesaran sebuah masyarakat kecil di pulau terpencil, melainkan juga cermin dari hubungan manusia dengan lingkungannya. Mereka menunjukkan bahwa dengan keyakinan, organisasi, dan tekad, manusia mampu menciptakan karya luar biasa, bahkan tanpa teknologi modern. Namun pada saat yang sama, Moai juga menjadi peringatan. Hilangnya hutan, rusaknya ekosistem, dan runtuhnya masyarakat Rapa Nui menunjukkan bahwa sebesar apapun peradaban, ia bisa jatuh jika tidak menjaga keseimbangan dengan alam. Moai adalah monumen kebanggaan, sekaligus monumen peringatan. Mereka adalah bukti bahwa manusia bisa mencapai puncak kejayaan, namun juga bisa tergelincir ke dalam kehancuran akibat keserakahan dan konflik internal. Kini Pulau Paskah menjadi situs warisan dunia UNESCO, dan Moai dijaga sebagai harta tak ternilai. Para wisatawan dari seluruh dunia datang untuk melihat wajah-wajah batu yang misterius itu. Ilmuwan terus menggali rahasia di balik mereka, baik melalui penelitian arkeologi, studi DNA penduduk asli, maupun analisis geologi. Namun sebagian misteri mungkin akan tetap abadi. Kita mungkin bisa mengetahui bagaimana Moai dipahat, bagaimana mereka dipindahkan, bahkan kapan mereka dibangun. Namun pertanyaan lebih dalam tentang makna spiritual yang dirasakan para pembuatnya, tentang perasaan mereka ketika menatap Moai yang telah selesai, tentang apa yang mereka harapkan dari leluhur yang diabadikan dalam batu itu semua, mungkin tak akan pernah sepenuhnya terjawab. Dan mungkin
Di sanalah letak keindahan sejati Moai, sebagai misteri yang terus hidup, menghubungkan kita dengan masa lalu yang jauh, dengan manusia yang sama seperti kita, yang berjuang, bermimpi, dan mencari makna dalam kehidupan. Meski banyak penelitian modern telah dilakukan, Pulau Paskah tetap menyimpan lapisan misteri yang tak terkuak sepenuhnya. Salah satu pertanyaan besar adalah, bagaimana masyarakat Rapa Nui yang jumlahnya terbatas bisa mengorganisasi tenaga kerja untuk proyek sebesar Moai? Perhitungan arkeolog menunjukkan bahwa untuk memindahkan satu patung dengan tinggi 8 meter, setidaknya dibutuhkan ratusan orang bekerja bersama dalam waktu berbulan-bulan. Tetapi catatan sejarah mencatat bahwa populasi Pulau Paskah pada puncaknya mungkin hanya belasan ribu jiwa. Dari jumlah itu, sebagian besar harus mengurus pertanian, perikanan, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Hanya sebagian kecil tenaga kerja yang tersedia untuk pembangunan patung. Bagaimana mereka membagi waktu antara memenuhi kebutuhan dasar dengan proyek religius berskala besar? Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Rapa Nui memiliki struktur sosial yang sangat disiplin. Kemungkinan dipimpin oleh kepala suku atau raja yang memiliki otoritas penuh. Kekuatan spiritual dalam kepercayaan leluhur menjadi pengikat yang membuat semua orang bersedia berkorban demi berdirinya Moai. Dalam imajinasi mereka, setiap patung bukan sekadar batu, melainkan wujud roh leluhur yang akan memberikan perlindungan dan kesuburan bagi seluruh komunitas. Namun, di balik keagungan itu tersimpan kisah kelam tentang keruntuhan. Setelah berabad-abad membangun Moai, masyarakat Rapa Nui perlahan menghadapi bencana ekologis. Penebangan hutan secara besar-besaran untuk membuat lintasan penggulingan dan perahu laut membuat pulau kehilangan pepohonan. Tanah yang tadinya subur berubah menjadi tandus, erosi meningkat, dan cadangan pangan menipis. Perburuan yang berlebihan mengurangi populasi burung, sehingga sumber protein juga berkurang. Dalam kondisi kelaparan, masyarakat mulai berkonflik. Kisah lisan menyebut adanya perang antar klan, di mana kelompok-kelompok saingan saling menjatuhkan Moai lawan sebagai bentuk penghinaan. Patung yang dulu menjadi simbol kekuatan spiritual berubah menjadi sasaran kemarahan. Moai dijatuhkan satu persatu, dan Ahau yang dulunya sakral berubah menjadi reruntuhan. Sebagian peneliti menyebut periode ini sebagai bukti nyata ekosida runtuhnya peradaban akibat pengelolaan alam yang salah. Namun ada pula yang berpendapat bahwa gambaran kehancuran total itu dibesar-besarkan, dan masyarakat Rapa Nui sebenarnya cukup tangguh untuk beradaptasi. Perdebatan ini terus berlangsung hingga kini, menambah lapisan misteri pada kisah Moai. Selain keruntuhan internal, Pulau Paskah juga menghadapi ancaman eksternal. Kedatangan bangsa Eropa membawa dampak buruk. Kontak pertama dengan Belanda, kemudian Spanyol, dan akhirnya misi Katolik serta pedagang seringkali berujung pada eksploitasi. Pada abad ke-19, banyak penduduk Rapa Nui diculik oleh pedagang budak dari Peru untuk dipekerjakan di tambang dan perkebunan. Ribuan orang hilang, dan ketika sebagian kecil kembali, mereka membawa penyakit yang mematikan bagi masyarakat pulau. Epidemi, perbudakan, dan kolonisasi perlahan mengikis populasi Rapa Nui hingga hampir punah. Pada puncak tragedi, hanya tersisa ratusan orang. Tradisi membangun Moai pun benar-benar berhenti. Patung-patung yang masih berdiri dibiarkan, sementara yang runtuh tak lagi ditegakkan. Pulau yang dulu menjadi pusat spiritual kini seolah menjadi kuburan terbuka bagi peradaban yang hilang. Namun kisah Moai tidak berhenti di situ. Pada abad ke-20, ketika dunia mulai melirik Pulau Paskah sebagai situs arkeologi penting, upaya pelestarian mulai dilakukan. Beberapa Moai ditegakkan kembali di Ahau dengan bantuan teknologi modern, bukan hanya untuk tujuan penelitian tetapi juga sebagai upaya mengembalikan martabat budaya Rapa Nui. Generasi baru masyarakat pulau mulai bangkit, berusaha menghidupkan kembali bahasa, tarian, dan ritual nenek moyang mereka. Bagi mereka, Moai bukan sekadar objek wisata, melainkan identitas yang tak tergantikan. Kini, setiap wisatawan yang datang untuk mengagumi Moai sesungguhnya sedang menyaksikan bukti ketahanan sebuah budaya kecil yang mampu bertahan dari bencana alam, kolonisasi, dan hampir punahnya tradisi. Moai adalah peringatan sekaligus kebanggaan bahwa meski peradaban bisa runtuh, jejak mereka tetap abadi dalam batu. Satu hal yang membuat Moai semakin misterius adalah kenyataan bahwa sebagian patung memiliki ukiran di bagian belakang tubuhnya. Beberapa di antaranya memperlihatkan simbol-simbol misterius, pola spiral, atau bentuk antropomorfis yang masih sulit diartikan. Ada yang berpendapat ukiran itu mewakili status sosial atau klan, ada pula yang mengaitkannya dengan kosmologi dan pemujaan leluhur. Misteri semakin dalam dengan ditemukannya rongo-rongo,
sistem tulisan kuno Rapa Nui yang diukir pada papan kayu. Hingga kini, rongo-rongo belum bisa diterjemahkan sepenuhnya. Jika suatu hari para ahli berhasil memecahkan kode itu, mungkin rahasia sejati Moai akan terungkap. Tetapi sampai saat ini, tulisan itu tetap membisu, seolah menjadi teka-teki terakhir yang dipersembahkan nenek moyang Rapa Nui kepada dunia. Dan tentu saja, teori alternatif selalu muncul. Sejak abad ke-20, banyak penulis dan peneliti non-arkeolog berpendapat bahwa Moai bukan hasil karya masyarakat pulau, melainkan warisan peradaban besar yang hilang atau bahkan bantuan makhluk luar angkasa. Teori Ancient Aliens yang dipopulerkan di berbagai media sering menyebut Moai sebagai bukti kontak dengan peradaban ekstraterestrial. Patung yang berjalan dianggap mustahil dilakukan manusia biasa. Walau arkeologi modern telah menunjukkan bahwa teknik sederhana dengan tali dan koordinasi cukup untuk menjelaskan hal itu, bayangan tentang alien tetap hidup dalam imajinasi publik. Mungkin bukan karena benar-benar ada, melainkan karena manusia memang selalu tertarik dengan misteri yang tak terpecahkan. Dalam hal ini, Moai telah melampaui statusnya sebagai artefak arkeologi. Mereka telah menjadi ikon global misteri dan daya tarik yang tak pernah padam. Pada Akernia, Moai mengajarkan kita tentang dua hal. Pertama, bahwa manusia dengan segala keterbatasannya mampu menciptakan karya luar biasa jika bersatu dalam keyakinan dan tujuan. Kedua, bahwa ketidakmampuan menjaga keseimbangan dengan alam dapat menghancurkan bahkan peradaban yang paling kreatif sekalipun. Moai berdiri bukan hanya sebagai warisan budaya Rapa Nui, tetapi juga sebagai pesan universal. Apa yang kita lakukan hari ini terhadap alam akan menentukan apakah peradaban kita akan bertahan atau runtuh seperti mereka. Dan mungkin, di balik tatapan kosong wajah Moai, tersembunyi peringatan itu hening, abadi. Namun berbicara kepada siapa saja yang berani mendengarkan, Moai di Pulau Paskah adalah lebih dari sekadar patung batu raksasa. Mereka adalah saksi bisu sebuah peradaban kecil yang berani menantang keterbatasan, menorehkan jejak abadi di tengah samudera luas. Mereka lahir dari keyakinan spiritual mendalam, kerja keras kolektif, dan keinginan untuk mengabadikan leluhur yang diyakini tetap menjaga kehidupan. Namun, Moai juga menjadi pengingat pahit tentang rapuhnya keseimbangan antara manusia dan alam. Ketika hutan habis, tanah tandus, dan konflik merebak, kejayaan Rapa Nui pun runtuh, meninggalkan patung-patung bisu sebagai monumen dari kebanggaan sekaligus tragedi. Hari ini, Moai berdiri bukan hanya sebagai warisan budaya masyarakat Rapa Nui, melainkan juga simbol universal tentang misteri sejarah manusia. Mereka mengajarkan kita bahwa peradaban, sekecil apapun, mampu melahirkan karya besar yang membuat dunia takjub. Namun mereka juga memperingatkan bahwa tanpa kebijaksanaan dalam menjaga alam, semua kejayaan bisa hilang begitu saja. Misteri tentang siapa yang membangun Moai mungkin sudah mulai terjawab, tetapi makna terdalamnya tentang apa yang ingin disampaikan nenek moyang Rapa Nui kepada generasi setelahnya mungkin akan selamanya tersembunyi di balik tatapan batu yang dingin.